Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang ahli waris, asbabul furuj, dan ashabah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kurnisa Fitri dari HTN kelas K. Apa sih asbabul furuj dan asabah itu? Jadi, asbabul furuj adalah kelompok ahli waris yang besaran kadar bagiannya telah ditentukan di dalam Al-Quran. Ahli waris yang masuk kelompok asbabul furuj adalah suami, bapak, kakek sohih, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak ibu, terus ke atas, nenek dari pihak bapak, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan sekandung. Macam-macam asbabul furuj. Asbabul furuj itu ada dua macam. Yang pertama adalah asbabul furuj tasabiyah, yaitu ahli waris yang disebabkan oleh perkawinan, yaitu suami dan istri. Dan asbabul furuj nasabiyah adalah ahli waris yang telah ditetapkan atas dasar nasabnya, yaitu ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, kakek sohih, nenek sohih. Dan bagian-bagian asbabul furuj. Yang pertama adalah menerima bagian warisan ahli waris yang memperoleh 1/2 adalah anak perempuan, cucu perempuan apabila ia tunggal dan tidak ada ahli waris, saudara perempuan sebapak apabila tidak ada ahli waris, suami apabila tidak ada furu al-waris. Penerimaan bagian warisan 1/4 yaitu suami dan istri. Penerimaan bagian warisan 1/8 ahli waris yang memperoleh 1/8 adalah istri. Penerima bagian waris 1/3 adalah ibu. Sedangkan asabah adalah kalangan kerabat laki-laki, yaitu anak laki-laki, ayah, dan kalangan kerabat laki-laki dari pihak laki-laki. Sedangkan menurut istilah, asabah adalah orang yang mendapatkan harta warisan yang belum ditetapkan atau ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu. Asabah dibagi menjadi dua, yaitu asabah nasabiyah, yaitu ahli waris asabah karena mempunyai hubungan nasab dengan orang meninggal. Dan yang kedua, asabah narasi, yaitu penerimaan sisa harta karena dirinya sendiri, bukan karena sebab lain. Nasabah binasi adalah semua ahli waris laki-laki kecuali saudara laki-laki. Kemudian ada asabah bil khair, yaitu ahli waris yang menerima harta karena bersama dengan ahli waris laki-laki yang setingkat. Kemudian asabah al-dari, yaitu asabah karena bersama-sama dengan ahli waris perempuan dalam garis lainnya, yaitu mereka yang menerima harta sebagai asabah furuj. Dan yang terakhir adalah asabah sabiyah, ialah seseorang yang menjadi ahli waris karena ia membesarkan atau merobek akan budak atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila hamba sahaya yang telah dibebaskan tersebut meninggal dunia, maka ia mendapatkan warisan sebagai asabah. Baik, kesimpulan yang dapat saya jelaskan dari materi ini ialah sudah jelas tentang siapa saja yang berhak menerima asabul furuj dan asabah. Kekeliruan mengenai bagian yang diterima oleh ahli waris bisa terselesaikan
dengan baik. Dengan demikian, Islam mencakup segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, termasuk dengan ashabul furuj dan asabah. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.